semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Buat yang baru pertama kali nonton, kenalin, aku Pras. Saat ini aku tinggal di Belanda dan punya hobi traveling ke berbagai negara. Di video kali ini, aku lagi explore Bulgaria bareng teman aku, tepatnya di Sofia dan Rila. Ini sekaligus menjadi negara ke-13 yang berhasil aku kunjungi. Di vlog ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan menikmati suasana kota Sofia, lalu lanjut ke Rila dengan pemandangan pegunungan yang masih diselimuti salju, dingin, tenang, dan super cantik. Mulai dari suasana kota sampai ke alam yang bikin adem, semuanya bakal aku share di sini. Penasaran kan gimana serunya? Yuk langsung aja kita mulai petualangannya. Hai guys, sekarang kami lagi di stasiun kereta api Hilversum. Kami mau ke stasiun Eindhoven. Soalnya flight kami dari Eindhoven, Belanda ke Sofia, Bulgaria. Flight kami sih jam 14.20 ya. Ini sekarang baru jam 10. Tapi karena perjalanan dari Hilversum ke Eindhoven itu kurang lebih 1,5 jam ya. Makanya kami berangkat jam segini. Kita baru sampai stasiun Utrecht Central. Dan sekarang mau lanjut perjalanan ke stasiun Eindhoven. Akhirnya setelah perjalanan cukup lama, kurang lebih 1,5 jam, akhirnya nyampe juga ya di bandara Eindhoven. Nah ini dia jadwal flight aku jam 14.20. Sekarang kami mau drop koper, habis itu lanjut ke security check. Lanjut kami fly ke Sofia dengan durasi kurang lebih 2,5 jam. Hai gengs, akhirnya kami tiba di Sofia. Jadi dari bandara kami naik bus itu sekitar 17 menit ya. Terus sekarang kami mau check-in ke hotel. BTW di Sofia ini perbedaan waktunya 1 jam ya sama Belanda. Jadi di sini udah jam 7 malam. Sementara di Belanda udah baru jam 6 malam. Ini dia hotel tempat kami nginep. Sebelahnya adalah Embassy Arab Saudi dan Egypt. Wow. Yuk langsung check-in. Ini dia hotel kami, tempat nginep kami selama di Bulgaria. Ini udah jam 19.32. Nanti rencananya kami mau keluar mungkin 20 menit lagi ya. Keluar terus nyari makan sama belanja buat sarapan besok. Dan ya buat bekal juga. Terus mau ada beberapa tempat yang mau kami kunjungi. Gitu. Terus rencananya sih baliknya nggak terlalu malam ya. Mungkin jam setengah 10 atau jam 10. Soalnya besok pagi kami udah mulai aktivitas. Nah setelah check-in hotel dan istirahat sebentar, sekarang kami lanjut jalan-jalan sore di Sofia. Cuacanya lagi enak banget ya, cerah, nggak terlalu panas, pokoknya perfect buat jalan kaki santai. Di sini tuh banyak banget taman-taman hijau, jadi suasananya terasa fresh dan tenang. Di sepanjang jalan juga dipenuhi gedung-gedung cantik dengan arsitektur khas Eropa. Detailnya tuh unik banget kalau diperhatiin. Aku ngerasa vibe di kota ini tuh chill banget, tapi tetap hidup ya. Banyak orang lagi duduk santai, jalan-jalan, atau sekedar menikmati sore. Kayaknya sore di Sofia itu memang paling pas buat di-explore pelan-pelan, tanpa buru-buru. Nah, kita lanjut jalan lagi ya, siapa tahu nemu spot menarik lainnya. Nah, ini dia salah satu spot yang bagus. Ini namanya Ancient Orthodox Rotunda Church, merupakan salah satu bangunan tertua di Sofia. Gereja ini udah ada sejak abad ke-4 dari zaman Romawi dan sampai sekarang masih jadi gereja ortodoks yang aktif.
Jadi pengunjung juga diharapkan tetap menjaga suasana tetap tenang dan sopan. Lokasinya juga unik, tersembunyi di tengah kompleks bangunan modern, dekat Presidential Palace, jadi kayak hidden gem di tengah kota gitu. Sebenarnya kita bisa masuk ke bagian dalamnya gratis, tapi sayang banget udah tutup, jadi aku cuma bisa lihat dari luar aja, dan itu pun udah cantik banget. Simple tapi berasa banget sejarahnya. Dari gereja tadi, jalan sedikit aja langsung sampai di Katedral Saint Nedelya. Katedral ini punya sejarah panjang dan sempat dibangun ulang setelah rusak di awal abad ke-20. Sekarang jadi salah satu gereja utama di kota ini. Bangunannya megah banget, apalagi pas udah malam ya. Lampunya bikin suasananya makin cantik dan dramatis. Kayaknya jalan-jalan dan cari spot hari ini udah cukup ya. Sekarang juga udah jam 8:30, jadi waktunya kita cari makan. Kami mampir ke Happy Bar and Grill, lokasinya dekat Katedral Saint Nedelya tadi. Di sini cukup rame, bahkan sempat antri juga. Tempatnya lumayan besar dan ada 2 area, smoking dan non-smoking. Kami pilih yang non-smoking area biar lebih nyaman. Yuk kita lihat makanannya. Ini murah banget harga makanannya, udah masuk akal. Lihat gak? 8 euro, 9 euro, jauh banget dibanding di harga makanan di belakang. Terus ini harga minumannya. Ya kita lihat nanti gimana rasa makanannya. Kalau di harga mantap banget. Semoga juga rasanya enak. Nah ini dia pesan kami udah datang. Kami pesan Yong chicken with mushroom sauce, roasted vegetables, rice with vegetables, ada golden cauliflower, dan happy beef fillets. Oke, sekarang waktunya kami makan. Enak. Sini cauliflowernya. Pokoknya kalau kalian ke Sofia, wajib banget datang ke sini. Kenyang banget, gengs. Rating berapa? 85. Sama. Ya, Paling enak apa? itu juga sapinya sih. Sama aku juga artinya 8,5, tapi paling suka tuh yang cauliflowernya. Nasi gorengnya juga enak, kurang gurih. Terus si ayam punya aku tuh juga menurutku bumbunya kurang sih, tapi overall enak. Kenyang banget. Alhamdulillah. Sekarang kami mau pergi belanja buat bekal besok. Kita mau nyari supermarket terdekat aja lah ya, yang masih buka. Kalau lihat dari Google Maps sih, ini ada supermarket yang masih buka ya. Jaraknya cuma 2 menit doang. Next, habis dari belanja, kami mau balik ke penginapan. Udah malam ya, udah jam 10-an ini. Besok kami harus bangun pagi. Oke, untuk hari ini segitu aja, gengs. Sampai ketemu besok. Sepanjang jalanan menuju penginapan, rasanya itu kayak masuk ke kota yang beda dari biasanya. Ini ibu kota negara loh. Tapi jujur, first impressionnya tuh nggak kayak ibu kota negara pada umumnya. Nggak terlalu rame, nggak berisik, malah terasa tenang dan santai. Malam hari gini jalannya tetap hidup, tapi dengan cara yang kalem. Orang-orang jalan santai, nggak buru-buru, pokoknya nggak ada vibe hektik lah. Terus lampu-lampu di gedung-gedung juga bikin suasananya jadi makin cantik dan hangat. Suka sih sama vibe kota ini. Sofia tuh kayak ibu kota yang nggak perlu ribut buat kelihatan menarik. Kayaknya sih aku bakal betah ya di sini. Rasanya kurang lengkap ya kalau mengunjungi negara baru tapi nggak mengunjungi alam-alamnya.
Oleh karena itu kami hari ini memutuskan buat ikut tur ke Danau Rila. Nah, kenapa kami ikut tur? Soalnya jaraknya itu dari ibu kota Sofia lumayan jauh ya. Dan transportasi umum ke sana juga kurang memadai. Makanya kami ikut tur. Itu kami booking turnya via Get Your Gate. Nah, sekarang kurang lebih jam 7:30. Kami kumpulnya jam 8 ya. Lokasi titik kumpulnya itu berjarak 10 menit dari penginapan kami. Dan kami ke sana jalan kaki aja. Nah, pas mau ke lokasi titik kumpul, pas banget nih ketemu ikonnya Sofia. Ini katedral ya. Wah, cakep banget sih. Besar banget ya. Suasananya masih sepi juga ya. Ini karena masih pagi banget. Yuk lanjut jalan ke lokasinya. Nah, ini dia transport kami menuju Rila. Kali ini pakai mobil ya, dan kami juga satu mobil bareng beberapa orang lain. Oke, kita berangkat. Tujuan pertama kami adalah Rila Monastery. Ini adalah biara ortodoks terbesar dan paling terkenal di Bulgaria. Terkenal dengan arsitekturnya yang unik dan suasananya yang tenang banget. Waktu tempuhnya sekitar 1 jam 45 menit dari Sofia. Hai gengs, aku baru banget nyampe di destinasi yang pertama. Ini namanya Rila Monastery. Begitu masuk ke area dalamnya, vibes-nya langsung kerasa beda ya. Suasananya tenang banget, dikelilingi pegunungan, terus bangunannya khas dengan pola hitam putih di bagian lengkungannya, dan lukisan-lukisan detail di dinding. Nah, tempat ini adalah salah satu biara paling terkenal di Bulgaria dan juga masuk situs warisan dunia UNESCO. Singkatnya, biara ini didirikan sekitar abad ke-10 oleh seorang pertapa bernama Ivan of Rila, dan sampai sekarang masih jadi tempat penting secara spiritual dan budaya. Fungsinya sendiri masih aktif sebagai biara ortodoks, jadi bukan cuma tempat wisata ya, tapi juga tempat ibadah para biarawan. Oh ya, buat masuk ke sini juga gratis loh, jadi nggak perlu beli tiket. Nah, sekarang aku mau masuk ke bagian dalamnya. Tadi aku udah sempat masuk gengs ke dalam biaranya, tapi sayangnya di dalam itu nggak boleh ngerekam ataupun ambil gambar ya, jadi aku cuma bisa cerita aja. Pokoknya bagian dalamnya itu keren banget, agak gelap tapi tetap terasa hangat. Dinding sama langit-langitnya penuh banget sama lukisan religius. Dan walaupun udah tua, lukisannya masih kelihatan hidup. Terus ada aroma dupa juga yang bikin suasananya makin kerasa sakral. Semua orang di dalam juga pada hening, jadi benar-benar kerasa suasana kusyuknya. Selanjutnya, kami juga sempat eksplor ke bagian belakangnya, dan ternyata ada sungai kecil yang mengalir. Suaranya bikin suasana makin adem dan jadi tempat yang enak banget buat santai sebentar. Aku rasa kalau kalian ke Bulgaria, wajib juga buat datang ke sini. Karena pengalaman di sini tuh bukan cuma dilihat, tapi juga dirasain. Sekarang udah hampir jam 11, kami mau lanjut ke destinasi selanjutnya. Kami mau ke cable car menuju Danau Rilanya. Durasi perjalanan ke sana kurang lebih 1 jam 45 menit. Jujur, perjalanan ke sana nggak semulus yang kami kira, gengs. Tapi pas sampai, view-nya nggak nyangka sih. Nah, aku lanjutin di part 2 ya, karena di situ kami akhirnya sampai di puncak. Oke, biar nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini ya. See you di part 2.